Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam 1 Samuel, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan kerinduan ini, rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam kasih Tuhan. Sahabat terbaikku, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, kisah pemanggilan Samuel ini adalah bagian penting dalam perkembangan rohani umat Israel ketika itu. Karena di sini kita melihat bagaimana pelayanan Samuel untuk pertama kali yang dipanggil menjadi salah satu nabi utama bagi bangsa Israel ketika itu. Tapi sebaiknya kita melihat bagaimana latar belakang background dari kisah ini. Dikatakan bahwa Samuel tinggal di tempat ibadah di bawah pengawasan Eli. Karena Samuel dipersembahkan oleh ibunya Hana kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Hana adalah seorang perempuan yang tidak dapat memiliki anak. Dan dalam kesedihannya, dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan dia anak, dia akan mempersembahkannya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi sinilah kita melihat, akhirnya Hana memiliki anak, yakni bernama Samuel. Dan Hana, istri Elkana itu berdoa dan akhirnya seperti yang saya sebut tadi, mendapatkan anak yang bersumber dari Tuhan. Dan dia menepati janjinya, memberikan Samuel, mempersembahkan Samuel melayani Tuhan seumur hidupnya. Saudaraku di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, di sini kita melihat bagaimana luar biasanya Samuel dipakai, atau jangan dulu dipakai ya, dipanggil atau dipilih oleh Tuhan. Bahkan kita diperhadapkan dengan situasi, ternyata jelas Samuel ketika itu masih anak-anak. Dan dia, kalau kita bicara tentang kedewasaan, jangan-jangan dia belum mengalami umur yang lebih dari 30 tahun ketika itu. Tapi kita melihat begitu luar biasanya Tuhan memanggil Samuel. Padahal kita melihat juga di balik itu semua, Eli adalah imam yang memiliki dua anak, yakni Hofni dan Pinehas. Tapi kita melihat bahwa ternyata Hofni dan Pinehas
tidak memberikan sukacita bagi Tuhan, tidak memberikan sukacita kepada Eli. Dan akhirnya ternyata tidak berlaku situasi yang mengatakan bahwa buah tidak selamanya jatuh dekat dengan pohonnya. Eli mengalami itu. Hofni dan Pinehas tidak berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Eli, terlebih diinginkan oleh Tuhan. Dan saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, disinilah kita melihat panggilan pribadi kepada Samuel. Dan ini bukan hanya panggilan secara individu, tapi merupakan manifestasi kuasa dan kemurahan Tuhan di tengah kondisi yang suram, terlebih suram rohani ketika itu. Makanya disebutkan di nats kita, ketika suara kenabian, suara Tuhan itu jarang terdengar, penglihatan pun tidak sering. Tapi panggilan ini adalah awal yang baik. Panggilan ini adalah menandai permulaan pelayanan penting. Sebuah kekuatan di mana Tuhan Allah memakai anaknya, memakai Samuel menjadi saluran berkat-Nya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, disinilah kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu tetap saja memilih kita dan mau memakai setiap kita. Dan panggilan pribadi ini meskipun Samuel masih muda, mungkin belum mengenal Tuhan dengan begitu baik, tapi panggilan itu datang kepadanya. Dan di sini kita ditegaskan bahwa adanya kesiapan untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Benarlah tidak serta-merta Samuel itu mendapatkan situasi ini. Tapi kita melihat bagaimana tuntunan Eli sebagai bapa rohaninya yang membimbingnya dan berada di dalam rumah Tuhan ketika itu. Disinilah kita melihat begitu berartinya peranan, dukungan dari orang-orang di sekitar kehidupan kita untuk lebih lagi dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, marilah kita melatih mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihatlah Samuel dari awalnya tidak mengenal suara siapa yang memanggil. Mungkin itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita susah untuk mendengar atau membedakan mana suara Tuhan dengan suara-suara kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu saya mau ajak kita, bagaimana setiap kita mampu melatih diri mendengar suara Tuhan. Satu hal yang pasti adalah selalulah berdoa dan membaca kitab suci. Doa itu adalah komunikasi, doa itu adalah bincang-bincang hangat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa, membaca Alkitab, dipastikan kita lebih lagi mengenal dan mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua tidak lain adalah bagaimana kita melatih diri di dalam keheningan. Artinya, buatlah waktu saat pribadimu bersama dengan Tuhan. Saat berdua dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan di sana kita semakin diajar untuk mengenal lagi bagaimana suara Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ambillah saat-saat tertentu. Bisa pagi hari, bisa ketika suasana itu begitu hening dalam kehidupan kita. Itu menjadi latihan yang terindah buat kita. Yang ketiga, melatih mendengarkan suara Tuhan itu seperti apa yang dialami oleh Samuel itu. Memang dibutuhkan tuntunan, dibutuhkan pendidikan, pengajaran dari orang-orang yang lebih kuat iman, lebih berpengalaman di dalam rumah Tuhan, berpengalaman dalam pelayanan. Sehingga dengan hal itu, suara Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan kita bisa lebih lagi mengenal lebih lagi suara Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat dipastikan adalah latihlah hidupmu dengan kehidupan yang taat setia kepada Tuhan. Maka suara Tuhan itu akan dekat denganmu. Ketika kita setia, ketika kita taat kepada Tuhan, melakukan perintahnya, maka suara Tuhan itu teramat dekat dan nyata dalam kehidupan kita. Saudara dalam kasih Tuhan, yang kelima tidak lain adalah mendengarkan suara Tuhan. Itu adalah sebuah proses dan itu membutuhkan waktu. Untuk itu, jangan hanya mengharap untuk mendengar suara Tuhan dalam momen tertentu saja. Maka latihanlah, jadikanlah latihan rohani, beribadahlah sebagai bagian dari pengenalan akan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan,
pemanggilan Samuel ini menjadikan setiap kita juga berhak untuk mendapatkan hal itu. Artinya setiap kita juga dimungkinkan untuk berada di dalam kisah atau sebagai pribadi Samuel yang lain dalam kehidupan ini. Untuk itu, saudara dalam kasih Tuhan, Samuel mengajar kita untuk berdiamlah di rumah Tuhan, untuk menyukai rumah Tuhan, untuk berada di dalam bait-Nya, untuk berada di dalam situasi kehidupan selalu bersama dengan Tuhan. Apa refleksi yang bisa kita petik melalui perikop kita saat ini? Hal yang pertama, selalulah bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, berikanlah dirimu sebagai kesediaan untuk melayani dan merespon panggilan Tuhan. Jangan pernah berpikir tentang usia, jangan pernah berpikir tentang kesibukan, jangan pernah berpikir tentang ketidaklayakan. Kalau Tuhan memanggilmu, kalau Tuhan memilihmu, maka lakukanlah. Yang ketiga, benar, banyak cara Tuhan untuk memanggil setiap kita. Banyak cara Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan memanggilmu, kalau Tuhan memakaimu, kalau Tuhan menjadikanmu menjadi alatnya, lakukanlah dengan kesetiaan. Terlebih dalam kehidupan seorang Samuel, firman Tuhan di 1 Timotius mengatakan, jangan pernah seorang pun menganggap engkau kecil, engkau rendah, karena engkau masih muda. Itu tidak berlaku di mata Tuhan. Setiap kita siapapun dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, memberitakan dan menghadirkan kerajaan-Nya. Maka saudaraku, melalui tema kita saat ini, Yesus anak Allah dan Raja, kita semakin dikuatkan bahwa pemanggilan yang dialami oleh Samuel itu adalah menjadi sebuah cermin bagaimana Allah juga memanggil dan menetapkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu taat setia seperti apa yang selalu Dia katakan, aku hadir, aku ada, melakukan pekerjaan Bapakku di sorga. Aku ada, aku hadir di dalam kesetiaan, bahkan kesetiaan sampai kematian, bahkan tidak bisa memisahkan kasih Allah di dalam kehidupanku. Dan lihatlah bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus kita itu. Benarlah Dia Yesus anak Allah dan Raja. Bahkan ketaatan itu sempurna ada di dalam Dia. Maka saudaraku, ketika setiap kita, sahabat terbaikku, dipanggil, dipakai oleh Tuhan, setialah dan taatlah. Dan jadilah pribadi yang menyenangkan Tuhan di dalam setiap pemanggilan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah pemanggilan Tuhan, pemakaian Tuhan buat setiap kami, menjadi kuat kami untuk selalu melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.